adalah sebuah mimpi yang jauh. Batavia adalah harapan yang terlarang, dan di sini, dalam kotak kayu bernama kabupaten ini, aku belajar bahwa menjadi perempuan adalah tentang seni menunggu, menunggu dipinang, menunggu mati, atau menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Tapi mereka lupa satu hal, pikiran tidak bisa dipingit, pena tidak bisa dirantai. Jika fajar tidak kunjung datang menjemputku, maka akulah yang akan membakar malam ini dengan kata-kataku. Mbak Yuli, ruang kamu terlalu keras. Ibu atau Mas Slamet bisa mendengar. Ingat, hari ini adalah hari kunjungan tamu dari Semarang. Langkahku keras karena bumi ini terlalu sunyi, Dina. Apakah kalian tidak bosan menggambar motif yang sama setiap hari? Parang, kawung, sekar jagat. Kita menggambar garis yang sudah ditentukan sejak ratusan tahun lalu. Kapan kita menggambar garis kita sendiri? Garis kita sudah digambarkan oleh ayah, Mbak Yu. Di atas kertas segala pernikahan mungkin, atau di atas akta pingitan ini. Lihat ini! Seorang wanita di Belanda bernama Bertha von der Sultan menulis tentang perdamaian dunia. Dia seorang perempuan, tapi soalnya mengentarkan Indonesia para raja. Mengapa dia bisa dan kita tidak? Padahal dia tidak memiliki jubah bernama darah. Kita ini bangsawan. Mbak Yu, bangsawan adalah tawanan dari kehormatannya sendiri. Bagaimana Cen? Bisa. Melihat bulan ini berdiri di depan pagar depan tadi pagi, menatap kereta kuda yang lewat seolah ingin menonton di dalamnya. Jika melihat putri bupati bertingkah seperti putri dalam peran. Aku memang lapar, Mas, tapi bukan lapar nasi. Aku lapar akan udara luar, mengapa Mas bisa bebas pergi ke Semarang, ke Surabaya, bahkan berdiskusi dengan orang-orang terpelajar. Sementara kami dianggap tidak mampu memahami apa itu politik. Karena tugas laki-laki adalah memimpin badan dan tugas perempuan adalah menjadi dermaga yang tenang. Kau ingin di sekolah Belanda? Untuk apa? Agar kau bisa mendebat suamimu di meja makan? Itu bukan kemajuan, itu pemberontakan terhadap putra. Tujuan yang dibuat oleh laki-laki agar mereka selalu merasa benar. Jika perempuan berilmu, Mas, dia tidak akan berdebat hanya untuk menang. Dia akan mendidik anak-anakmu agar tidak menjadi bangsa yang terus menerus tunduk pada telapak kaki penjajah. Jangan bicaramu. Kau terlalu banyak membaca buku-buku beracun itu. Ayah telah mengajarkanmu. Buku-buku beracun itu. Ayah telah memanjakanmu. Gusti Putri, ini kiriman dari kantor pos. Saya sembunyikan di bawah tumpukan sayur agar tidak diperiksa oleh penjaga depan. Pak, kau tidak tahu betapa berartinya kotak ini bagiku. Di dalamnya ada jawaban dari sahabatku di seberang lautan. Banyak orang yang di pasar bicara tentang sekolah yang ingin Gusti bangun. Benarkah itu? Anak-anak kami, benarkah mereka boleh belajar membaca? Benar, Pak. Jika aku punya kekuatan, tidak akan ada lagi perempuan di Jepara yang hanya tahu cara menangis saat ditukar dengan kami. Mereka harus tahu
Tembok ini tebal, tapi doa kami lebih tajam. Aku sudah membaca surat pembawalan untuk resesi ke Belanda, dan aku juga sudah memberikan perbuatan dengan Selanda. Ayah, saya tidak pernah maksud melawan Mas Slamet. Saya hanya ingin... Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kau ingin terbang, tapi tahukah kau sebagai bupati, aku adalah penjaga tradisi. Jika aku menjadi bupati, aku akan menjaga kawasan kita. Tapi sebagai ayah, aku hancur setiap kali melihat bagaimana dinilai. Bebaskan saya, Ayah. Bukan untuk saya, tapi untuk nama Ayah juga, biarlah sejarah mencatat bahwa Bupati Jepara adalah orang pertama yang membuka pintu bagi kemajuan rumah kaum. Dunia tidak sederhana kata-katamu. Ada tekanan dari pemerintah kolonial, ada desakan dari keluarga besar. Mereka ingin kau menikah dengan Bupati Rembang. Menikah tanpa cinta, tanpa mengenal dia siapa. Dia pria yang baik, dia mendukung pemikiranmu, tapi kau harus memilih terus melawan dan kehilangan segalanya, atau berkompromi dan menggunakan kekuasaan sebagai istri bupati untuk membangun sekolahnya. Ayo benar-benar pergi ke Rembang, meninggalkan kami di sini. Aku tidak meninggalkan kalian. Aku hanya pindah ke medan perang yang berbeda. Di sana, aku akan punya sekolah, aku akan punya perpustakaan, dan kalian harus berjanji kalian akan terus belajar di sini. Kita harus Mbak Yu, tanpamu Mas Slamet akan semakin keras. Berikan surat-surat ini kepada teman-teman di Belanda jika aku tidak lagi terdengar kabarnya. Biarkan terus hidup meski tubuhku dipenjara oleh dinding-dinding rumah tangga. Mungkin aku tidak pernah sampai ke Eropa, mungkin aku tidak pernah melihat sekolah itu berdiri dengan megah saat aku masih bernapas. Tapi setiap kali seorang gadis desa membuka buku, disitulah aku hidup. Setiap kali seorang perempuan berani berkata tidak pada ketidakadilan, disitulah aku bernafas. Habis gelap, terbitlah terang.